Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mengalur film bergenre drama trailer yang sempat viral beberapa hari lalu. Film ini tuh berjudul Nowhere tahun 2023. Gila. Film bertahan hidup besutan Albert Pinto satu ini nggak ada obat, nyesek, ngeri, dan sedih banget. Nowhere bercerita di saat dunia sedang mengalami kelangkaan sumber daya dan sepasang pasutri Espanyola pun berencana kabur ke negara yang aman dengan cara ilegal. Namun naas, mereka harus terpisah dan karena suatu insiden, sang istri yang sedang hamil tua ini pun hanyut di dalam kontainer sendirian di tengah-tengah laut lepas. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Berlatar di Espanyola yang mana telah terjadi kelangkaan sumber daya selama 17 bulan, begitu pula dengan banyak negara lainnya, pemerintah pun akhirnya menerapkan kebijakan sangat-sangat ekstrim yang disebut dengan gerakan ketidakcukupan dan sudah dilakukan selama 7 bulan terakhir, di mana pemerintah menangkap semua ibu-ibu hamil dan anak-anak demi menekan jumlah populasi agar sumber daya tercukupi. Scene pun beralih ke sepasang suami istri yaitu Nico dan Mia yang sedang hamil tua. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan cara kabur secara ilegal dari Spanyol melalui jalur laut. Setelah melewati banyak polisi juga helikopter yang berjaga, Nico dan Mia pun sampai di tempat si pemilik kontainer ilegal. Mereka membayar dengan sejumlah uang, juga cincin kawin agar diperbolehkan masuk ke dalam kontainer bersama orang-orang lainnya, di mana sebagian besar dari mereka ini adalah wanita hamil atau keluarga yang memiliki anak, dan inilah tidak berada di mana-mana. Kontainer tersebut nantinya akan dikirim ke pelabuhan Spanyol lalu dibawa oleh kapal kargo menuju negara Irlandia, yang mana di sana masih aman karena menentang kebijakan tersebut. Mereka berdua pun sempat membahas bayi mereka dan Nico memberikan nama Noah meskipun belum tahu apakah bayinya cowok atau cewek. Bahkan mereka nggak tahu jenis kelamin bayinya dong, saking kacaunya itu kondisi negara, dan nggak mungkin Mia cek USG kandungannya ya kan. Usut punya usut, mereka sudah memiliki seorang putri bernama Uma, namun dia telah meninggal karena diculik dan dibunuh oleh pemerintah. Mia pun mengatakan jika selama 2 hari dia tidak merasakan gerakan bayinya dan itu membuatnya sangat khawatir. Namun Nico yakin bayi mereka itu masih akan baik-baik aja dan sehat walafiat. Lalu keesokan paginya ternyata pemilik mendatangkan banyak orang lagi masuk ke kontainer, dan karena nggak muat, bagian dari mereka pun akan dipindah ke kontainer lain. Yang naasnya Nico harus terpisah dari Mia dan dimasukkan ke kontainer hijau dengan nomor 107. Mia pun langsung menelpon Nico dan Nico mewanti-wanti agar Mia jangan mempercayai siapapun dan harus menjaga semua barang-barangnya, HP juga makanannya. Nico berjanji mereka pasti akan bertemu di Irlandia dan telepon pun ditutup karena mereka harus hemat baterai. Kontainer Mia dengan tulisan Nowhere juga kontainer Nico akhirnya dibawa OTW ke pelabuhan, dan dari lubang kecil Mia melihat kerusuhan yang terjadi di jalanan di mana rakyat kekurangan air minum, bensin, wanita dan anak-anak ditangkap layaknya hewan. Bahkan polisi tidak segan-segan membunuh jika ada yang memberontak. Polisi pun sempat menembak massa yang rusuh sampai-sampai peluru mengenai kontainer. Tak lama kemudian, saat akan melewati perbatasan, polisi yang berjaga pun akan mengecek kontainer 107 dan Nowhere untuk memastikan tidak ada wanita atau anak-anak yang dibawa kabur secara ilegal. Untungnya kontainer sudah dimodif dengan pembatas menjadi 2 bagian untuk persembunyian mereka. Namun ternyata polisi tidak semudah itu dibodohi. Pimpinannya yang sebut saja Budi curiga dia memerintahkan anak buahnya menembak kontainer untuk membuktikan bahwa dugaannya benar. Budi pun meminta semua orang untuk keluar dan dia berjanji tidak akan menyakiti mereka. Mia yang sadar akan bahaya inisiatif naik ke atas kota kayu untuk bersembunyi, dan ternyata keputusannya sangatlah tepat karena meskipun pembatas telah dibuka, Budi and the gang jelas ingkar janji karena semua orang diberondong peluru hingga mereka tewas. Sumpah sadis banget, terkutuk Anda Budi.
Setelah mayat-mayat dikeluarkan dan pintu kontainer ditutup, Mia pun langsung memperingati Miko melalui voice note untuk bersembunyi. Namun tidak ada balasan dari suaminya. Beberapa saat pun berlalu, kontainer Nowhere dan 107 sudah sampai di pelabuhan. Tapi masih belum ada kabar sama sekali dari Niko nih. Di dalam kontainer, Mia menemukan tas salah satu korban yang terselip dan tidak diambil oleh polisi-polisi tadi. Beberapa isinya antara lain ada HP Nokia 6103 ini kayaknya. Lalu ada air minum tinggal setengah, bor light stick, pakaian, dan beberapa barang lainnya. Setelah menyalakan light stick untuk menerangi kontainer, Mia pun akhirnya tidur tuh. Namun ketika kapal kargo sudah OTW ke Irlandia, di tengah perjalanan tiba-tiba badai sangat besar, kapal kargo pun terguncang. Mia berkali-kali menabrak dinding kontainer, begitu pula dengan orang-orang di kontainer lain yang meminta tolong. Petugas kapal pun berusaha menyelamatkan mereka, namun sayangnya ketika kontainer Mia akan dibuka, kapal kargo pun terguling hingga Mia terlempar dan pingsan. Disinilah survival akan dimulai. Beberapa jam pun berlalu dan Mia yang telah sadar melihat kontainernya sudah tergenang air yang masuk dari lubang-lubang kecil bekas peluru. Mia pun melihat beberapa kontainer yang juga terapung dan terus mencari apakah ada kontainer hijau 107 tempat Niko berada. Di lain sisi, LCD HP Mia itu rusak akibat benturan, sedangkan HP Nokia milik orang lain ada kode PIN-nya. Mia pun berusaha menenangkan diri, dia membuka semua kotak kayu yang isinya tidak terlalu berarti, botol minum Hammer, headset, TV 40 inch, jaket hoodie, Tupperware emak-emak, juga ada satu kotak kayu lagi yang belum dibuka. Karena posisinya tergantung dan bisa menimpa Mia jika talinya dirobek, minimal jaket hoodie-nya bisa dipakai ya kan? Setelah itu, Mia menutup dua lubang dengan isolasi, juga melihat buku catatannya yang berisi foto-foto kenangan. Lalu tak lama kemudian terdengar suara teriakan orang-orang di dalam kontainer, karena mereka akan tenggelam, yang ternyata itu adalah kontainer hijau 107. Mia pun terus berteriak memanggil Niko dan segera mengganti kartu SIM dari HP-nya ke HP Nokia jadul agar kode PIN-nya itu nonaktif dan dia bisa segera menghubungi Niko. Namun naas, kontainer 107 pun akhirnya tenggelam dan Mia sangat terpukul melihat. Mia yang sedang hamil tua kini harus bertahan hidup di tengah laut sendirian tanpa ada seorang pun yang bisa menolongnya. Hari pun berganti malam dan dia masih terus menghubungi Niko yang tentu HP-nya tidak aktif karena dia itu sudah tewas. Dalam keputusasaan, dalam ketakutan, Mia pun berencana bundir dengan pisau lipat. Namun tiba-tiba bayi Noah menendang seakan-akan memberitahu ibunya bahwa dia tidak sendirian. Baru saja Mia akan tidur, tiba-tiba kontainer tenggelam sangat cepat. Kotak kayu di atas akhirnya terjatuh yang berisi banyak boneka bebek dan ternyata ya, itu hanyalah mimpi. Mia pun akhirnya menurunkan kotak kayu di atas dengan menggeser kotak kayu lain tepat di bawahnya terlebih dahulu sebagai tumpuan. Mia berharap isinya adalah makanan minuman, namun lagi-lagi isinya hanyalah botol emak-emak. Tapi jangan salah, Mia yang melihat karet di penutup Tupperware mendapatkan ide untuk menyumpal lubang dengan potongan-potongan karet tersebut karena isolasi tidak kuat menahan air. Dari sana, Mia pun berpikir untuk memanfaatkan barang-barang yang ada. Dia mengambil selang untuk mengeluarkan air di dalam kontainer perlahan-lahan, menempel catatan isolasi untuk mengetahui hari keberapakah Mia sudah berada di sana dan batas maksimum level ketinggian air. Juga mendorong kotak kayu ke satu sisi agar kontainer seimbang dan lubang bisa berada di atas permukaan air. Tapi tak lupa Mia juga menggantung foto-foto kebersamaannya dengan Niko, juga mengecek persediaan makan minum juga barang-barang yang dia miliki. Tiba-tiba HP Mia pun ditelepon, yang alhamdulillahnya itu adalah Niko. No, escúchame tú a mí, Nico. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? En el mar, estoy flotando, no. Usut punya usut, Niko dan beberapa orang lain dikeluarkan dari kontainer 107 dan sekarang dia itu masih ada di Spanyol. Mia pun menceritakan kondisinya saat ini, yang mana dia sendirian di kontainernya terapung di tengah-tengah laut. Dan entah berapa lama lagi Mia bisa bertahan hidup. Niko pun berjanji akan segera menjemput Mia dan meminta istrinya untuk terus bertahan demi bayi mereka. Niko pun terpaksa harus menutup teleponnya agar menghemat baterai mereka berdua.
Demi kesehatan bayinya, Mia pun makan sedikit roti yang sudah basah kena air laut. Juga minum secukupnya. Mia juga menghirup udara luar dari lubang kecil, menghangatkan diri dari lubang besar di atas kontainer, dan nya juga nggak sembarangan dia. Mia itu di Tupperware lalu dibuang ke salah satu kotak kayu. Sampai akhirnya dari lubang kecil Mia melihat badai yang akan datang, dan di saat yang sama air ketubannya pecah dong. Astagfirullahaladzim. Dalam guncangan kontainer, bayi Noah pun akan segera lahir. Niko sempat menelpon, namun ketika Mia akan mengangkat, dia itu tidak bisa fokus dan HP-nya jatuh. Mia akhirnya menanggalkan semua pakaiannya yang tentunya ini tuh nggak bisa ditunjukin di sini, dan melahirkan Noah di dalam air agar prosesnya bisa lebih mudah. Sampai akhirnya alhamdulillahnya bayi Noah selamat dan dia berjenis kelamin perempuan. Ari-arinya pun disimpan ke dalam Tupperware. Kasur Noah dibuat seadanya dari kotak kayu kecil, popoknya dari sobekan kain jaket hoodie. Namun dia masih belum mau menyusu. Jelas Mia kebingungan kenapa Noah gak mau mimi, dan tangisannya semakin menjadi-jadi. Bahkan saking sepanengnya Mia dengan kondisi tersebut, dia itu sempat membentak bayi Noah, lalu segera meminta maaf kepada putrinya itu. Setelah Noah sudah tenang, Mia pun begitu bahagia ketika melihat bayinya akhirnya mau menyusu. Seperti yang kalian tahu, seorang ibu menyusu itu sangat-sangat mudah lapar, ya kan? Tanpa sadar Mia pun menghabiskan seluruh persediaan makanannya dan mulai mengebor bagian atas kontainer untuk mencari pertolongan. Tapi belum selesai, bisa-bisanya baterai bor habis. Bukan hanya itu, karena HP Nokia jadul tidak bisa nyala, Mia pun kembali memasukkan SIM ke HP miliknya. Namun LCD-nya itu masih belum bisa digunakan secara maksimal, yang mana semua kejadian itu membuat fisik dan mental Mia itu sangat kelelahan. Dalam kondisi sangat kelelahan, dengan pisau lipat Mia pun memotong lubang-lubang yang sudah dia buat di atas, sampai-sampai tangannya itu berdarah. Di lain sisi, Mia juga harus menenangkan bayinya yang menangis, juga memandikannya dengan air laut. Malam itu, tepatnya di hari ketiga, Mia yang sangat kelaparan mencari makanan yang bisa dia temukan, dan satu-satunya yang bisa dia makan adalah apa? Betul, ari-ari bayinya sendiri dong. Tak lama kemudian terdengar suara raungan binatang yang ternyata itu adalah paus. Singkat cerita, di hari ke-6 air semakin tinggi karena air tetap merembes masuk perlahan-lahan. Meskipun sudah disumpal, Mia masih memotong lubang demi lubang, tapi lagi-lagi pekerjaannya tidak bisa selesai karena pisau lipatnya patah. Sementara itu HP LCD Mia masih belum bisa digunakan. Air juga sudah habis, sampai-sampai Mia harus menjilati genangan air di atap kontainer. Karena nggak mungkin dia itu minum air laut yang bisa membuatnya semakin dehidrasi, ya kan? Mia yang kelelahan, kehausan, kelaparan mulai hilang kesadaran. Saat itulah dia bermimpi ditemui oleh putri pertamanya, Ummah. Dan Mia meminta maaf karena tidak bisa melindungi putrinya itu. Setelah itu sosok Niko juga muncul di mimpinya yang mengatakan jika kematian Ummah bukanlah kesalahan Mia. Kehadiran suami dan putrinya kembali menguatkan Mia. Dia pun tersadar dan tak disangka-sangka air hujan pun turun dari lubang-lubang yang telah dibuat Mia. Melihat itu, Mia segera menampungnya di banyak Tupperware dan lanjut membuka atap dengan bantuan tali sampai akhirnya di atas sana Mia sempat melihat siluet daratan yang masih sangat jauh, juga menjemur bayi Noah agar lebih sehat. Lalu saat ia mengganti popok dan membuang popok bekas ke laut, dia pun terkejut melihat banyak ikan yang memakan pupnya. Nggak pakai lama, Mia langsung membuat tombak-tombakan seadanya dengan besi, namun tidak ada satupun ikan yang berhasil didapatkan.
Saking kelaparan dan perutnya sakit, Mia sampai muntah. Lalu tiba-tiba pesawat pun melintas. Mia segera memecahkan layar TV dan mengambil pecahan kacanya untuk dijadikan pantulan. Tapi karena terlalu buru-buru, Mia yang naik ke atas pahanya terkena besi hingga robek sangat dalam dan panjang. Nah sayangnya pesawat itu tuh tidak melihatnya. Lalu Mia pun segera mengikat pahanya, menyiram dengan hammer dan menjahit lukanya dengan besi kecil dari TV, juga kabel dari daleman Hansa sebagai pengganti benangnya. Sumpah ngeri banget sih ini. Setelah kondisinya sudah mendingan, Mia pun membuat jaring untuk menangkap ikan dengan pancingan Noah. Ternyata cara itu berhasil dan satu ikan yang tertangkap langsung disantap Mia mentah-mentah. Di hari ke-9 air semakin mendekati limit maksimum dan Mia terus mengeluarkan air di dalamnya meskipun tidak sebanding dengan air yang masuk. Hari demi hari pun berlalu, Mia terus memancing, memakan ikan, merawat dan menyusui Noah. Namun di lain sisi lukanya tidak bisa cepat sembuh karena terkena air. Sinyal juga nggak ada dan LCD HP-nya masih tidak berfungsi. Di hari ke-12, Mia pun bercerita ke Noah sambil menunjukkan foto-foto bahwa dulu Mia adalah seorang guru, sedangkan ayahnya Nico pemilik toko kebutuhan dapur. Mia juga memberitahu nama putrinya Noah yang berarti umur panjang, juga nama yang sama seperti Nabi Nuh dengan bahteranya yang menyelamatkan banyak hewan. Seakan-akan kontainer yang mereka tinggali saat ini adalah bahtera Nabi Nuh. Mia juga menceritakan mendiang putri pertamanya yaitu Uma yang meninggal karena ulah pemerintah. Malam itu udara sangat dingin masuk dari atap membuat dedek Noah demam. Dia batuk-batuk dan kulitnya pun memerah dengan kain yang dibaluri alkohol. Mia pun membuat api agar putrinya bisa kembali hangat. Setelah itu Mia pun terbangun dan merasa janggal melihat genangan airnya yang ketika dicek ternyata dugaannya benar, air naik jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tak lama kemudian Nico pun menelpon dan untungnya Mia masih bisa menggeser tombol angkat telepon. Namun betapa terkejutnya Mia ketika Nico mengatakan dirinya tidak akan bisa menjemput Mia. Terdengar Nico yang ngos-ngosan dan batuk-batuk karena ternyata Nico sempat sembunyi di kontainer dan ketika kapal akan berangkat, polisi menemukannya dan menembak Nico hingga dia kehilangan banyak darah. Sambil menangis, Nico pun berpamitan kepada Mia karena dia sudah benar-benar berusaha sekeras mungkin. Namun sekarang hidupnya sudah tidak lama lagi. Mia pun menenangkan suaminya dan memberitahu bahwa bayi mereka telah lahir, juga sosok Nico yang terus menguatkannya. Setelah itu Nico berbicara dengan sang putri dan menyampaikan sebuah pesan. Nak, jika nanti kamu mengalami keadaan yang cukup sulit, pejamkan matamu dan pergilah ke pangkuan ibumu, karena itu adalah tempat yang terbaik. Sampai akhirnya baterai HP Mia pun habis dan dia hanya bisa menangisi kepergian suaminya. Nico, yo te quiero más. Mia pun berusaha menenangkan diri dan sempat melihat coklat pemberian suaminya saat mereka baru masuk ke kontainer. Bahkan dalam kondisi sebegitu laparnya, Mia itu masih belum memakannya. Singkat cerita, tepat di hari ke-26, air sudah mencapai ketinggian maksimal, yang mana terlihat catatan-catatan lain yang menunjukkan kondisi Mia di sana. Di hari ke-14, Mia sudah mulai bosan makan ikan. Hari ke-20, Noah tidur seharian. Lalu di hari ke-24, Mia terpaksa pindah ke atas kontainer karena air sudah tinggi dan ternyata Mia tidak larut dalam kesedihan dan keterpurukannya. Dia bangkit dan terus memperjuangkan hidup khususnya untuk sang putri Noah dengan membuat 2 rakit kecil dari Tupperware dan kayu. Saat sedang mengencangkan tali rakit, tiba-tiba datanglah burung camar yang memakan stok terakhir ikan tangkapan Mia. Mia pun terkejut melihat burung camar itu karena dia itu tahu burung camar tinggal di daerah tebing yang artinya daratan sudah dekat. Malam itu akhirnya Mia sudah menyelesaikan 2 rakitnya dan karena tidak ada stok makanan, Mia pun harus masuk ke kontainer untuk mengambil coklat pemberian suaminya yang terapung juga foto putri pertamanya Uma. Namun di saat yang sama muncul beberapa lubang baru di dasar kontainer akibat tekanan air laut. Kontainer pun semakin tenggelam, bahkan rakit Dek Noah mulai hanyut, sementara Mia yang sudah mendapatkan foto juga coklat akan kembali ke atas, tapi bisa-bisanya kakinya nyangkut di tali-tali hingga akhirnya kontainer Nowhere tenggelam sepenuhnya. Mia pun menahan nafas sambil merobek tali dan segera ke permukaan air untuk mencari putrinya yang hanyut. Noah yang awalnya tidur anteng pun terbangun dan menangis karena terkena cipratan air dari paus. Namun justru suara tangisannya itulah yang membuat Mia mengetahui di mana lokasi putrinya, seakan-akan paus itu datang untuk membantu Mia.
Hari pun berganti pagi dan semalaman Mia sangat kedinginan karena harus menjaga bayinya sambil bergelayutan di sisi rakit. Mia terus menjaga kesadarannya sambil mengatakan bahwa sebentar lagi mereka pasti akan selamat. Dan kisah perjuangan itu harus diceritakan ke orang lain. Mia juga berterima kasih kepada Noah yang telah memberikannya kekuatan dan berjuang untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya Mia benar-benar tak sadarkan diri dan beberapa burung camar pun datang mengitari rakit mereka. Beberapa meter dari lokasi rakit Mia dan Noah, alhamdulillahnya terdapat sebuah keluarga nelayan Irlandia. Ayah, anak, dan cucunya mereka pun segera mendatangi kumpulan burung camar karena merasa curiga dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada bayi di dalam kotak tanpa ada Mia di sana. Si wanita pun bertanya-tanya di manakah keluarga bayi itu, sampai akhirnya dia melihat ada tali yang menggantung ke dalam laut yang ternyata terikat ke tangan Mia. Pertolongan CPR pun segera dilakukan dengan nafas buatan dan memompa paru agar air di dalam tubuh Mia itu bisa keluar. Awalnya si wanita sempat pasrah karena Mia tidak bereaksi sedikit pun, namun begitu mendengar suara bayi Noah, si wanita pun kembali berusaha sekuat mungkin. Lalu yang terjadi, setelah semua kengerian yang terjadi, Mia dan Noah akhirnya diselamatkan oleh keluarga nelayan Irlandia. Si bapak pun segera menghubungi pihak keamanan untuk membantu, sedangkan si wanita menenangkan Mia karena sekarang dia dan putrinya sudah benar-benar aman. Anyway, film pun tamat. Keren banget ini film ya kan, wajib nonton fullnya pokoknya. Terima kasih sudah menonton film ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran berharga dari film ini. And jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.